Salam sejahtera buat kita semua. Salam berjumpa anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Teresia. Saya mengampu mapel matematika di kelas 9E, F, G, dan H. Untuk pertemuan pertama kali ini, saya akan memberitahukan dan memaparkan tentang materi bilangan berpangkat. Tentunya anak-anak pernah ditanya tentang bilangan berpangkat. Saya contohkan, misalkan kalian ditanya berapakah atau apakah arti dari 5 pangkat 3. Nah, apakah artinya 5 pangkat 3? Di sini ada beberapa pilihan. Dapat saja 5 pangkat 3 itu 5 kali 3. Dapat saja kamu menjawab artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dapat saja kalian menjawab 5 kali 5 kali 5. Lalu di antara ketiga ini manakah yang paling benar? Nah, tentunya kamu memiliki pilihan pada salah satu di antara ketiga ini. Ternyata untuk pilihan yang pertama itu adalah pilihan yang salah. Lalu bagaimana pilihan kedua dan ketiga? Nah, di sini pilihan ketiga adalah pilihan yang paling benar. Nah, di sini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif. Tentunya kamu kenal bilangan positif. Nah, di sini kita misalkan suatu bilangan A, bilangan sembarang A, jika dipangkatkan dengan bilangan N yang sembarang juga, N-nya tentunya positif, maka artinya A pangkat N dapat disimpulkan A kali A kali A kali A sebanyak N. Kalau N-nya diganti dengan angka 10, tentunya A-nya akan berulang sebanyak 10 kali. Nah, seperti itu. N disebut sebagai pangkatnya. Kita lanjutkan. Contoh di sini ada 2 pangkat 3, maka bernilai 2-nya berulang 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian di sini bilangan negatif, maka kita letakkan di dalam kurung. Lalu bilangan negatif ini dipangkatkan dengan 5, maka negatif 3 ini akan berulang sebanyak 5 kali. Kita lihat, negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 3, negatif 3. Bilangan negatif dikalikan dengan negatif hasilnya positif, kemudian dikalikan dengan negatif hasilnya menjadi negatif. Negatif dikalikan dengan negatif lagi hasilnya positif, kemudian dikalikan dengan negatif lagi menjadi hasilnya negatif. Contoh berikutnya di sini K pangkat 9, maka K-nya akan berulang sebanyak 9 kali. Kemudian contoh di bawah ini, di sini disuruh dinyatakan di dalam bentuk perkalian. Kita tidak perlu sementara ini tidak perlu menghitung sampai dengan hasilnya, tapi cukup dinyatakan di dalam bentuk perkalian. Untuk 7K pangkat 3, maka nilainya menjadi 7 kali K-nya berulang 3 kali. Di sini kamu perhatikan pangkatnya itu hanya miliknya K, sedangkan 7-nya itu tidak berpangkat dengan 3, sehingga K-nya saja yang berulang 3 kali. 7-nya tetap hanya bernilai 7, tidak dipangkatkan, sehingga tertulis di sini 7 kali K kali K kali K. Lalu bagaimana dengan jawaban yang B? Tentunya sama caranya dengan yang A. Jawabannya menjadi demikian. 3 kali M kali M kali M kali M. Bagaimana dengan yang C? Kita lihat. 2 kali K, mengapa 2-nya tidak berulang? Karena 2-nya tidak ada pangkatnya. K-nya juga tidak ada pangkatnya. Lalu N berpangkat 5, maka di sini N-nya berulang sebanyak 5 kali.
Bagaimana dengan 7K pangkat 3? Nah, di sini bedanya 7K ini terletak di dalam kurung. Maka 7-nya juga nanti berulang 3 kali, K-nya juga demikian. Jadi yang berulang 3 kali itu semua yang di dalam kurung ini, sehingga penulisannya di dalam bentuk perkalian menjadi 7K kali 7K kali 7K. Bagaimana dengan yang E? Sama dengan jawaban yang D, pada prinsipnya sama. Yang berulang 4 kali yaitu 3M, sehingga penulisannya menjadi 3M kali 3M kali 3M kali 3M. Bagaimana dengan yang F? Maka yang berulang 5 kali adalah semuanya yang di dalam kurung, 2KN, 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 2KN. Bagaimana? Saya kira tidak ada masalah dengan ini. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Sifat yang pertama adalah sifat perkalian. Pada perkalian bilangan berpangkat berlaku sifat apabila dikalikan, maka pangkatnya di sini cukup dengan ditambahkan. Atau dapat kita simpulkan, bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Di sini bilangan pokoknya adalah A. Kalau kita ganti A-nya menjadi bilangan misalkan 2, di sini 2, maka di sini harus 2. Maka hasilnya juga 2. Kita cukup menjumlahkan pangkatnya jika ini dikalikan. Kemudian kita masuk dalam contoh. Di sini bilangan pokoknya sama, yaitu 2 dengan 2, maka hasilnya menjadi 2-nya berulang 3 kali dikalikan dengan 2-nya berulang 4 kali. Hasilnya 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4, atau cukup ditambahkan dengan pangkatnya saja. 3 tambah 4, berapakah 3 tambah 4? Hasilnya adalah 7, 2 pangkat 7. Bagaimana dengan contoh kedua? Negatif 5 berulang 4 kali dan negatif 5 berulang 2 kali. Hasilnya adalah negatif 5, kemudian pangkatnya cukup ditambahkan menjadi 4 ditambah 2, hasil terakhir adalah negatif 5 pangkat 6. Bagaimana dengan yang nomor 3? Kita bisa lihat di sini B-nya yang berulang 3 kali, lalu sebelah kanan ini B-nya berulang 2 kali. Lalu di sini bilangan dengan bilangan dapat kita kalikan 4 kali 3, lalu B-nya disatukan dengan yang sejenis B, ini kebetulan B semua, sehingga hasilnya menjadi 4 kali 3 12, lalu B-nya berulang 5 kali sehingga cukup ditulis B pangkat 5. Nah, semoga ini dapat dipahami. Kemudian sifat yang kedua adalah tentang pembagian bilangan berpangkat. Pada pembagian bilangan berpangkat berlaku sifat apabila dibagikan, pembagian pada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, maka pada hasil pangkat bilangan yang dibagi dikurang pangkat pembagiannya. Ini bilangan pokoknya adalah A, lalu pangkatnya cukup dikurangi. Kita masuk dalam contoh. Berapakah 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5? Ini adalah bilangan pokoknya sama, maka nanti hasilnya adalah ini dapat dengan cara 1 langsung, sedangkan cara 2 adalah lebih sederhana. Ini cukup pangkatnya dikurangi dari 9 yang ini, dikurangi yang 5. 9 kurangi 5, 4, 2 pangkat 4, ketemunya 16. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Nah, dapat kita bagi dulu bilangannya. 24 dibagi 8,
Lalu K-nya, pangkatnya karena ini dibagi, ini bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya cukup kita kurangi dari 45 dikurangi 30. 24 dibagi 8 ketemu 3, lalu pangkatnya 45 dikurangi 30 adalah 15. Nah, demikian. Pertemuan berikutnya, pertemuan kedua dapat saya jelaskan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga kalian dapat belajar dengan baik dan menjawab soal-soal yang akan diberikan melalui Google Form nanti.